bau yang dihasilkan dari daging atau dari darah, baunya kan beda. Bau itu yang menyebabkan kemudian tidak makan. Ini fungsinya keras nih. Ini bisa bermacam-macam nih. Bisa menggunakan apa ataupun zat kimia dan sebagainya, yang jadi masalah. Yang penting al-lahmu warih itu hilang. Ataupun yang membersihkannya itu dengan barang yang najis, misalkan dengan alkohol, nggak jadi masalah. Tinggal nanti dibersihkan, kemudian yang penting lahmu dan rihnya itu hilang. Kalau di salah satu di sana itu dengan pernah dengan saya melihat itu dengan kotorannya itu loh, manuk darah, burung darah, merpati. Kotorannya itu dipakai untuk menggosokkan itu. Oh ya? Iya. Kenapa? Sebagai Untuk bubuknya itu? Oh iya, untuk bubuknya. Nggak tahu apa namanya, menghilangkan baunya itu. Bau hilang ya, bau. Mantap. Jadi kalau penyamaan itu pasti ada burung darahnya. Atau kotoran ayam benar kadang. Itu ya. Jadi maksudnya al-qirot di situ. Qirot atau qirot. Akhrajahu Abu Daud wa Nasai. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai. Bagaimana kalau binatang yang suci disamak? Boleh dimakan nggak? Tadi berikutnya binatang disembelih, kemudian kan ada kulit dijadikan sajadah atau apa, kemudian tiba-tiba lapar gitu, dijadikan dendeng, boleh nggak? yang kulit tadi itu boleh. Boleh, karena dia halal. Yang menjadi masalah kalau ini bangkai itu tidak boleh. Kalau dok-dok kan ada beduk kan? Beduk itu terdiri dari kulit sapi, kan gitu kan? Kalau misalkan dukungnya rusak, itu kemudian kita goreng gitu, maka jadi keripik, nggak jadi masalah gitu. Kelaparan juga. Jual. Termasuk di antaranya ini hukum menjual belikan barang yang haram, hukumnya Boleh. Kalau saya sama. iya, hukumnya haram kan? Sebagian ulama berpendapat maka hukumnya haram, kecuali kalau misalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh dengan barang yang haram. Misalkan gini, pupuk itu nggak jadi masalah, karena memang tumbuhan itu membutuhkannya itu. Nah ini misalkan menjual yang haram, menjual yang sesuatu yang najis itu pada dasarnya tidak boleh. Bangkai dijual, nggak boleh itu. Sudah bangkai dijual, kan ada di Indonesia itu ayam dicampur dengan yang udah ini ya, tiren. yang sebenarnya yang tiren gitu. Mati kemarin. Itu haram, itu dijual. Haram, menjualnya saja haram, apalagi memakannya. Maka itu tidak boleh. Nah ini sesuatu yang kulit ini setelah dia disamak, kan hukumnya tidak boleh dimakan. Hukumnya najis nih. Masih secara najis itu maksudnya tidak boleh dimakannya. Tapi hukum ini yang sudah suci, maka ini tetap boleh untuk dijual karena dia hukumnya suci meskipun tidak bisa dimakan. Paham insyaallah ya. Kemudian hadis yang ke-19. Wa an Abi Sa'labah. Wa an Abi Sa'labah, dan dari Abi Sa'labah Al-Husaini radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Sa'labah, aku berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami di ardi qaumin, hidup dalam suatu daerah kaum ahli kitab, di dalam kaumnya ahli kitab. Fanakulu, maka kami makan fi aniyatihim, di tempayan-tempayan, di alat-alat mereka. Allah, berkata Rasulullah SAW, la takulu, janganlah kamu makan sekalian, fiha, dari tempat itu,
illa alla tajidu ghairah, kecuali alla tajidu, kecuali kamu tidak menemukan, kamu sekalian tidak menemukan ghairaha, selain aniyah itu, selain tempat itu. Faghsiluha, maka basuhlah tempat itu, wakulu, dan makanlah fiha, di dalam tempat itu. Muttafaqun alaih. Hadisnya la taqulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wakulu fiha. Abu Sa'labah Al-Khuzaimi mengatakan bahwa ya Rasulullah, aku ini hidup di daerah yang bukan muslim. Kemudian kami sering makan di tempat mereka. Bagaimana ya Rasul? Pendapat bagaimana menurut engkau? Rasul mengatakan, jangan kamu makan di tempat itu kecuali kamu tidak menemukan yang lain. Maka basuhlah dan makanlah dari tempat itu. Ini ada dua pendapat. Dari hadis ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapatnya mengatakan bahwa kalau ada kita menemui makanan, kita diajak makan atau apa, atau ke kantin atau sebagainya, yang rata-rata bukan muslim, maka pertama adalah la ta'kulu fiha. La ta'kulu fiha, tidak memakannya illa an tajidu ghairu, kecuali tidak ada yang lain. Yang lain itu maksudnya apa maksudnya? Tidak ada yang lain, maksudnya tempat piring itu nggak ada, yang lain adanya piring itu gitu. Kita nggak punya alternatif lain, kita nggak bawa piring sendiri juga gitu. Nggak ada piring plastik juga gitu. Aniyah tadi. Tidak ada tempat piringnya atau apa makanannya gitu. Topnya aniyah. Faghsilu, kalau nggak ada tempatnya ini. Secara hukum ini secara letternya begitu. Hukumnya adalah kita ambil tanpa kita bertanya apakah itu kotorannya apa gitu, kelihatan bersih, maka kemudian kita boleh memakai tapi dicuci dulu. Itu hukum yang pertama sesuai dengan. Hukum yang kedua, hadis ini mengatakan bahwa jika terlihat kotorannya, jadi faghsilu fiha itu berarti piring itu tidak bersih awalnya. Hadis pertama ulama memahami bahwa piring itu sudah bersih. Paham ya maksudnya? Meskipun piring itu bersih, faghsiluha, cuci lagi. Tanpa bertanya jangan kita bertanya ada bab satu atau apa, jangan. Kita udah pikirannya adalah bersih gitu. Awal dadiannya, aslinya al-aslu at-tuhur. Benda itu aslinya tuhur. Maka kemudian kita memakainya, tapi kemudian ulama faghsilu wakulu fiha, makan tempat cuci dulu kemudian makan. Ada ulama yang mengatakan faghsilu berarti kalau ada faghsilu berarti sebelumnya adalah kotor. Paham ya? Jadi kita bisa menggunakan dua. Yang pertama, kalau tadi kotor maka faghsilu, tapi kalau tidak kotor pakai aja. Dengan catatan kotorannya itu bukan kotoran dari kalbu, bab satu atau khinzir, kalbu lah khinzir. Nah, kalau makan di kantin tuh ya makan di kantin itu jadi. Makan di kantin itu jadinya gimana kan? Nah itu udah, makanya bisa pendapat tuh tadi. Kan kita nggak tahu sebelumnya. Sebenarnya kita tuh nggak makan sebelum ya awal-awal itu ya. Sebelum keluar ke masalah ini ya Pak ya. Coba kalau ini kan dia nyebutnya hidup di ahli kitab zaman dulu gitu ya. Zaman dulu saya bilangnya. Jadi kenapa kok sampai ada larangan seperti itu? Kira-kira itu karena apa gitu? Sebab setahu saya ahli kitab zaman dulu pun nggak makan babi gitu. Terus kenapa dia bisa dilarang itu kenapa? Setahu saya aja. Itu saya nggak tahu asbabul wurudnya, biasanya setiap hadis itu asbabul wurudnya ada. Kalau lihat syarahnya biasanya ada. Walau saya nggak begitu tahu. Mungkin ada yang tahu bisa menjelaskan. Tapi yang jelas mengenai pasal ini, mengenai bab ini, kemudian ulama memang kebanyakan mengatakan bahwa ya sudah, kayak Rasulullah SAW sering diundang makan ke tempatnya orang Yahudi dan sebagainya tanpa mencuci dulu.